Bayangkan sejenak kita kembali ke awal abad ke-20. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda, belum ada televisi, belum ada internet, bahkan radio pun masih menjadi barang mewah. Pada tahun 1900, masyarakat Batavia mulai mengenal sebuah hiburan baru yang disebut gambar hidup. Film-film impor dari Eropa dan Amerika diputar di bioskop sederhana. Masyarakat terpesona melihat gambar yang bisa bergerak di layar putih. Tak ada yang menyangka dari tontonan asing itulah benih industri film Indonesia mulai tumbuh. Dimulai sejak periode 1900 hingga tahun 1926, di mana awal mula pengaruh bangsa asing seluruh film yang diputar di Hindia Belanda berasal dari luar negeri. Pengusaha Belanda melihat bahwa penduduk pribumi memiliki ketertarikan besar terhadap pertunjukan visual. Maka bioskop-bioskop mulai bermunculan di berbagai kota besar seperti Batavia, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Namun saat itu Indonesia belum memiliki industri produksi film sendiri. Masyarakat hanya menjadi penonton sampai akhirnya sebuah peristiwa penting terjadi. Dimulai pada tahun 1926 di mana lahirnya film pertama yang diproduksi di Indonesia. Pada tahun 1926 lahirlah film berjudul Lutung Kasarung. Film bisu yang diangkat dari legenda Sunda Lutung Kasarung ini diproduksi oleh perusahaan Belanda NV, Java Film Company, dan disutradarai oleh dua sinias Belanda, yaitu L. Heveldrop dan G. Krugers. Meskipun dibuat oleh orang Belanda, film ini menggunakan cerita Nusantara dan diperankan oleh pemain pribumi. Karena itulah para sejarawan menganggapnya sebagai film cerita panjang pertama yang diproduksi di Indonesia. Pemutaran perdananya dilakukan di Bandung pada tanggal 31 Desember di tahun 1926 dengan menjadi titik awal sejarah perfilman Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada periode tahun 1927 hingga tahun 1942 di mana era penguasa Tionghoa dan film komersial mulai bergabung. Setelah keberhasilan awal tersebut, industri film mulai berkembang. Banyak produser keturunan Tionghoa memasuki dunia perfilman. Tokoh-tokoh penting pada area ini antara lain seperti The Teng Chun, Tan Choi Hock, dan Albert Baling. Dan pada masa ini kemudian lahirlah film yang sangat berpengaruh, seperti pada tahun 1937 dengan judul Terang Bulan. Film ini sering disebut sebagai film pertama yang sukses besar secara komersial. Kesuksesannya membuktikan bahwa film lokal mampu bersaing dengan film impor. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai pondasi industri film komersil Indonesia dan menjadikannya sebagai awal formula yang kemudian ditiru puluhan tahun kemudian. Kemudian pada periode tahun 1942 hingga tahun 1945, ketika Jepang menduduki Indonesia pada Perang Dunia Kedua, industri film Indonesia berubah secara drastis. Film kemudian dijadikan alat propaganda politik. Produksi film diawasi ketat oleh pemerintahan militer Jepang kala itu. Walaupun demikian, masa ini memberi pengalaman teknis kepada banyak pekerja film pribumi yang kelak menjadi pelopor perfilman nasional setelah kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1950, di mana kelahiran perfilman nasional Indonesia untuk pertama kalinya muncul dalam industri hiburan Indonesia. Inilah tahun yang dianggap sebagai momen paling penting dalam sejarah perfilman Indonesia. Pada tanggal 30 Maret 1950 dimulai proses syuting film yang berjudul Darah dan Dosa. Film ini disutradarai oleh Usmar Ismail. Berbeda dengan film-film sebelumnya bahwa film ini dibuat oleh perusahaan Indonesia dengan visi Indonesia dan dikerjakan oleh Insan Film Indonesia melalui perusahaan bernama Perfini. Karena alasan itulah banyak sejarawan dan Dewan Film Nasional menganggapnya sebagai film nasional Indonesia pertama. Tanggal dimulainya syuting film ini yaitu tanggal 30 Maret 1950, kemudian ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Kemudian dari sejarah perjalanan industri film Indonesia maka muncullah tokoh-tokoh paling penting dalam sejarah film Indonesia. Yang pertama adalah Usmar Ismail yang dianggap sebagai bapak perfilman nasional Indonesia. Karya-karyanya seperti film berjudul Darah dan Dosa, kemudian Lewat Jam Malam, dan ada film yang berjudul Tiga Darah, kemudian menjadi dasar estetika dan identitas sinema Indonesia modern. Kemudian nama yang kedua adalah Jamaluddin Malik, seorang pendiri, persari, dan salah satu tokoh yang membangun sistem studio film Indonesia. Kemudian Teguh Karya yang kemudian membawa standar baru dalam akting dan penyutradaraan Indonesia pada era 1970-an hingga tahun 1980-an. Kemudian perempuan bernama Ratna Asmara yang kemudian dikenal sebagai pelopor perempuan dalam dunia penyutradaraan Indonesia.
Kemudian dilanjutkan dengan nama Garin Nugroho yang merupakan tokoh penting yang membawa sinema Indonesia ke berbagai festival internasional sejak tahun 1990-an. Kemudian ada nama Riri Riza dan Mira Lesmana yang kemudian menjadi generasi kebangkitan perfilman Indonesia pasca reformasi. Dari sekian panjangnya perjalanan industri film Indonesia, maka muncul film-film paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Yang seperti kita bahas sebelumnya bahwa ada film Lutung Kasarung pada tahun 1926, yang kemudian dikenal sebagai film cerita pertama yang diproduksi di Indonesia. Kemudian tahun 1937 ada film yang berjudul Terang Bulan yang menjadi pelopor sukses komersil perfilman lokal. Darah dan Doa pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1954 ada film berjudul Lewat Jam Malam yang sering dianggap sebagai salah satu film terbaik sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Kemudian tahun 1956 film berjudul Tiga Darah, sebuah film musikal yang sangat populer dan berpengaruh dalam perjalanan industri film Indonesia. Kemudian film berjudul Badai Pasti Berlalu pada tahun 1979 yang kemudian dikenal menjadi standar baru kualitas sinema populer Indonesia. Cut Nyak pada tahun 1988 yang dikenal sebagai film Indonesia pertama yang meraih pengakuan besar di festival internasional. Kemudian pada tahun 1998 ada film berjudul Kuldesak sebagai simbol lahirnya generasi baru sinema Indonesia. Kemudian film layar lebar yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta yang dirilis pada tahun 2002 yang kemudian dikenal atau dianggap sebagai film yang menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap film nasional. Kemudian ada film berjudul Gundala yang dirilis pada tahun 2019. Film tersebut menjadi pintu membuka era baru film semesta superhero Indonesia. Lalu kemudian dilahirkanlah awal ajang penghargaan film Indonesia dari berbagai karya yang telah diciptakan oleh generasi bangsa. Untuk menghargai karya insan perfilman nasional, pemerintah dan komunitas film menyelenggarakan Festival Indonesia yang pertama kali diadakan pada tahun 1955. Pada awal penyelenggaraannya bahwa penghargaan ini belum menggunakan piala citra. Barulah pada tahun 1966 para pemenang mulai menerima piala citra yang hingga sekarang menjadi penghargaan tertinggi bagi insan perfilman Indonesia. Menurut catatan sejarah Festival Film Indonesia, film pertama yang meraih predikat film terbaik pada Festival Film Indonesia perdana tahun 1955 adalah film dengan judul Jam Malam. Karya besar Usmar Ismail yang kemudian dikenal luas dengan judul Lewat Jam Malam dalam sejarah perfilman Indonesia. Kemudian dari seluruh perjalanan dan perkembangan industri film Indonesia, maka kita masuk ke dalam era kebangkitan modern dimulai pada tahun 2000 hingga masa sekarang. Memasuki abad ke-21 bahwa perfilman Indonesia mengalami kebangkitan yang sangat luar biasa. Film-film seperti Ada Apa Dengan Cinta, kemudian Laskar Pelangi, The Raid, Pengabdi Setan, dan KKN di Desa Penari adalah beberapa film yang membuktikan bahwa film Indonesia mampu menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara dan mulai diperhitungkan di dunia internasional. Teknologi digital, platform streaming, serta munculnya generasi sineas baru membuat industri film Indonesia memasuki era yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perjalanan film Indonesia adalah perjalanan panjang lebih dari 1 abad. Ia lahir dari pengaruh bangsa asing yang membawa gambar hidup ke Hindia Belanda. Ia tumbuh menjadi film pertama yang berjudul Lutung Kasarung pada tahun 1926 dan kemudian menemukan jati dirinya melalui film berjudul Darah dan Doa karya Usmar Ismail pada tahun 1950 dan melewati masa kejayaan, kemunduran, hingga kebangkitan kembali. Dari film bisu hitam putih yang diputar dengan iringan gamelan di Bandung, hingga film-film modern yang ditonton jutaan orang dan diputar di festival dunia, sejarah perfilman Indonesia adalah kisah tentang kreativitas, perjuangan, identitas bangsa, dan mimpi para sineas yang tidak pernah berhenti percaya bahwa cerita Indonesia layak ditampilkan kepada dunia. Dan hingga hari ini layar itu masih menyala, masih menunggu kisah-kisah baru untuk diceritakan kepada generasi berikutnya. Terima kasih karena sudah menonton. Kita sudah membahas bagaimana sejarah perjalanan industri perfilman Indonesia dimulai dari tahun 1900-an hingga pada era industri modern. Jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa saling berbagi informasi mengenai biografi tokoh yang berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia.
Dimanapun semua kawan-kawan berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Apapun yang kalian kerjakan dan apapun yang kalian rencanakan, semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat untuk lingkungan sekitar. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sehat, saya Bumi Larasati, pamit undur diri. Ciao.